Jujur saja, siapa yang tidak suka merasa dibutuhkan? Siapa yang tidak suka merasa dirinya penting bagi seseorang? Siapa yang tidak suka merasa kehadirannya berarti? Aku rasa hampir semua manusia pernah merasakan itu. Dan mungkin kamu juga pernah. Mungkin ada seseorang yang sering menghubungimu, sering mencarimu, sering meminta pendapatmu, sering meminta bantuanmu, sering datang kepadamu saat mereka memiliki masalah. Dan semakin sering itu terjadi, semakin kamu merasa bahwa hubungan itu istimewa. Karena bukankah begitu? Saat seseorang terus mencarimu, kamu mulai merasa dirimu penting. Saat seseorang terus membutuhkanmu, kamu mulai merasa dirimu berharga. Saat seseorang terus datang kepadamu, kamu mulai percaya bahwa kehadiranmu berarti bagi hidup mereka. Dan jujur saja, tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Karena manusia memang ingin merasa berarti. Manusia ingin merasa keberadaannya membawa manfaat. Manusia ingin merasa bahwa dirinya penting bagi orang lain. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari sesuatu yang aneh. Terkadang, perasaan dibutuhkan dan perasaan dihargai terlihat sangat mirip. Sangat mirip, sampai banyak orang tidak bisa membedakannya. Padahal keduanya tidak selalu sama, dan mungkin disitulah banyak kekecewaan dimulai. Aku pernah melihat seseorang yang selalu dicari banyak orang. Teleponnya hampir tidak pernah sepi. Pesannya terus masuk. Orang-orang datang kepadanya hampir setiap hari. Kalau ada masalah, mereka mencarinya. Kalau ada kesulitan, mereka mencarinya. Kalau ada kebutuhan, mereka mencarinya. Dan dari luar, semuanya terlihat indah. Ia merasa dihargai. Ia merasa dipercaya. Ia merasa dicintai. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Sampai suatu hari, hidupnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantu. Untuk pertama kalinya, ia membutuhkan bantuan orang lain. Untuk pertama kalinya, ia berada di posisi yang berbeda. Dan saat itulah, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Orang-orang yang dulu selalu mencarinya, tidak lagi muncul. Orang-orang yang dulu selalu menghubunginya, tidak lagi menghubunginya. Orang-orang yang dulu terlihat begitu dekat, perlahan menghilang. Dan yang membuatnya paling bingung adalah semuanya terjadi tanpa pertengkaran, tanpa konflik, tanpa permusuhan. Seolah-olah mereka hanya pergi begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini mereka menghargai diriku? Atau selama ini mereka hanya menghargai apa yang bisa aku berikan? Dan mungkin itulah salah satu pertanyaan paling menyakitkan yang bisa dialami manusia. Karena terkadang, yang menghancurkanmu bukan saat seseorang memanfaatkanmu. Yang menghancurkanmu adalah saat kamu menyadari bahwa selama ini, kamu tidak pernah melihatnya. Dan mungkin, itulah alasan mengapa begitu banyak orang terluka. Bukan karena mereka terlalu baik, tetapi karena mereka terlalu lama mengira bahwa dibutuhkan berarti dihargai. Padahal belum tentu. Dan semakin lama aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa banyak orang tidak sadar sedang dimanfaatkan. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka naif, tetapi karena tanda-tandanya sering kali terlihat seperti sesuatu yang baik. Sesuatu yang membuatmu merasa penting. Sesuatu yang membuatmu merasa berarti. Sesuatu yang membuatmu merasa dicintai. Sampai suatu hari, semuanya terlihat berbeda. Dan saat hari itu datang, banyak orang baru memahami satu hal. Ada perbedaan besar antara seseorang yang menghargaimu dan seseorang yang hanya membutuhkan sesuatu darimu. Dan mungkin, semua ini berawal dari satu kesalahan yang sangat manusiawi. Kesalahan yang dilakukan banyak orang. Termasuk mungkin aku. Termasuk mungkin kamu. Yaitu mengira bahwa dibutuhkan berarti dihargai. Padahal semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa keduanya adalah hal yang berbeda. Sangat berbeda. Namun karena terlihat mirip, banyak orang tidak pernah menyadarinya.
Coba pikirkan, saat seseorang terus mencarimu, apa yang kamu rasakan? Kamu merasa penting. Saat seseorang terus membutuhkan bantuanmu, apa yang kamu rasakan? Kamu merasa berguna. Saat seseorang terus datang kepadamu, apa yang kamu rasakan? Kamu merasa dihargai. Dan mungkin itulah yang membuat ilusi ini begitu kuat. Karena perasaan yang muncul terasa sangat nyata, sangat hangat, sangat menyenangkan, sehingga kita tidak pernah berpikir untuk mempertanyakannya. Aku pernah melihat seseorang yang selalu menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Kalau ada masalah, orang datang kepadanya. Kalau ada kesulitan, orang datang kepadanya. Kalau ada kebingungan, orang datang kepadanya. Dan setiap kali itu terjadi, ia merasa hidupnya berarti. Ia merasa kehadirannya penting. Ia merasa dirinya dihargai. Dan jujur saja, siapa yang tidak ingin merasakan itu? Namun suatu hari, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Orang-orang itu selalu datang membawa masalah, tetapi jarang datang hanya untuk menanyakan kabarnya. Mereka selalu datang saat membutuhkan sesuatu, tetapi jarang datang saat tidak membutuhkan apa-apa. Dan anehnya, hal seperti itu hampir tidak pernah terlihat di awal. Karena manusia cenderung fokus pada satu hal. Mereka fokus pada fakta bahwa seseorang datang, bukan pada alasan mengapa orang itu datang. Mereka fokus pada perhatian yang mereka terima, bukan pada tujuan di balik perhatian itu. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang bertahan begitu lama dalam hubungan yang tidak sehat. Karena mereka terus melihat tanda yang salah. Mereka melihat seseorang terus datang, lalu menganggap itu kepedulian. Mereka melihat seseorang terus membutuhkan mereka, lalu menganggap itu penghargaan. Mereka melihat seseorang terus mencari mereka, lalu menganggap itu kasih sayang. Padahal belum tentu, karena seseorang bisa sangat membutuhkanmu tanpa benar-benar peduli padamu. Seseorang bisa sangat bergantung padamu tanpa benar-benar menghargaimu. Seseorang bisa sangat sering mencarimu tanpa benar-benar melihat dirimu. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku menyadari sesuatu. Mungkin itulah alasan mengapa kesadaran ini terasa sangat menyakitkan. Karena saat seseorang menyadari dirinya dimanfaatkan, yang hancur bukan hanya hubungan itu. Yang hancur adalah cara ia memandang semua kenangan sebelumnya. Tiba-tiba ia mulai mengingat semuanya, semua percakapan, semua bantuan, semua pengorbanan, semua waktu yang pernah ia berikan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, apakah semua itu memang berarti bagi mereka? Atau selama ini hanya berarti bagiku? Dan mungkin itulah pertanyaan yang tidak berani ditanyakan banyak orang, karena jauh di dalam hati, mereka takut mengetahui jawabannya. Dan mungkin itulah yang membuat banyak manusia tetap bertahan, tetap memberi, tetap membantu, tetap mengorbankan dirinya. Karena menerima kenyataan terkadang jauh lebih menyakitkan daripada terus berharap. Namun semakin lama aku melihat manusia, semakin aku menyadari satu hal. Orang yang dimanfaatkan jarang tertipu oleh kebohongan. Mereka lebih sering tertipu oleh harapan. Harapan bahwa suatu hari, orang itu akan benar-benar menghargainya. Harapan bahwa suatu hari, semua yang ia berikan akan berarti. Harapan bahwa suatu hari, hubungan itu akan menjadi seimbang. Namun tidak semua harapan berakhir seperti itu. Dan mungkin, itulah awal dari cerita yang jauh lebih dalam. Karena setelah ini muncul pertanyaan yang lebih penting. Kalau tanda-tandanya sebenarnya ada, kenapa orang baik begitu sulit menyadarinya? Kenapa mereka sering bertahan begitu lama? Kenapa justru orang yang paling tulus sering menjadi target yang paling mudah? Dan mungkin itulah pertanyaan yang paling menarik. Kalau tanda-tandanya sebenarnya ada, kenapa begitu banyak orang tidak menyadarinya? Kenapa mereka tetap bertahan? Kenapa mereka terus memberi? Kenapa mereka terus membantu? Kenapa mereka terus mengorbankan dirinya? Semakin aku memperhatikan manusia,
semakin aku menyadari bahwa jawabannya bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka lemah, dan bukan karena mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi. Justru seringkali mereka melihatnya, mereka merasakannya, mereka hanya tidak ingin mempercayainya. Aku pernah melihat seseorang yang selalu ada untuk orang lain. Kalau ada yang kesulitan, ia membantu. Kalau ada yang membutuhkan waktu, ia memberi waktunya. Kalau ada yang membutuhkan tenaga, ia memberi tenaganya. Dan semakin lama, semakin banyak orang datang kepadanya. Dari luar, itu terlihat seperti sesuatu yang indah. Seolah-olah ia dicintai banyak orang. Seolah-olah ia memiliki begitu banyak teman. Seolah-olah kehadirannya sangat berarti. Namun suatu hari, aku memperhatikan sesuatu. Orang-orang itu selalu datang saat membutuhkan sesuatu, tetapi jarang datang saat tidak membutuhkan apa-apa. Dan yang lebih aneh, ia sebenarnya mulai menyadarinya. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasa lelah, mulai merasa tidak seimbang, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ia selalu memberi alasan. Mungkin mereka memang sedang sibuk, mungkin mereka sedang banyak masalah. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang terlalu banyak berharap. Dan semakin lama aku melihatnya, semakin aku memahami sesuatu. Orang baik seringkali tidak dimanfaatkan karena mereka tidak melihat kenyataan. Mereka dimanfaatkan karena mereka selalu memberi kesempatan kepada kenyataan untuk menjelaskan dirinya. Mereka selalu mencari alasan, selalu mencoba memahami, selalu mencoba memaklumi, selalu mencoba melihat sisi baik orang lain. Dan jujur saja, itu adalah sifat yang indah. Namun di tangan orang yang salah, sifat itu bisa menjadi pintu masuk. Karena ada manusia yang melihat kebaikan sebagai sesuatu yang harus dihargai. Tetapi ada juga manusia yang melihat kebaikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan. Dan seringkali, orang baik terlalu lama mengira semua orang berpikir seperti dirinya. Padahal tidak. Aku pernah melihat seseorang yang sudah berkali-kali dikecewakan oleh orang yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, ia berkata, mungkin ini yang terakhir. Mungkin kali ini berbeda. Mungkin kali ini dia berubah. Namun yang berubah tidak pernah orang itu. Yang berubah justru dirinya. Ia menjadi semakin lelah, semakin kecewa, semakin kehilangan tenaga. Dan yang paling menyedihkan, semua itu terjadi sambil tetap berusaha menjadi orang baik. Saat itulah aku memahami sesuatu. Mungkin alasan terbesar mengapa orang baik sering menjadi target, bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka terlalu sulit menyerah pada harapan. Mereka terus berharap bahwa orang lain akan menghargai apa yang mereka berikan. Mereka terus berharap bahwa ketulusan akan dibalas dengan ketulusan. Mereka terus berharap bahwa jika mereka cukup baik, orang lain akan ikut menjadi baik. Padahal kehidupan tidak selalu bekerja seperti itu. Karena ada orang yang melihat kebaikanmu lalu merasa bersyukur. Dan ada orang yang melihat kebaikanmu lalu mulai menghitung seberapa banyak lagi yang bisa mereka ambil. Dan mungkin perbedaan itu adalah salah satu pelajaran paling mahal dalam hidup. Karena saat seseorang akhirnya menyadari perbedaannya, biasanya ia sudah mengorbankan banyak hal, banyak waktu, banyak tenaga, banyak perasaan, dan terkadang sebagian dari dirinya sendiri. Namun setelah semua itu, masih ada satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau mereka sebenarnya mulai menyadarinya, kenapa mereka tetap bertahan? Kenapa mereka tetap memberi meskipun mulai terluka? Kenapa mereka tetap membantu meskipun mulai kelelahan? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang dibayangkan banyak orang. Dan mungkin disinilah semuanya mulai menjadi lebih rumit. Karena semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa masalahnya seringkali bukan pada orang yang memanfaatkan. Masalahnya seringkali ada pada satu kata yang tidak mampu diucapkan. Tidak, kelihatannya sederhana, hanya 3 huruf. Namun anehnya, begitu banyak manusia yang kesulitan mengatakannya. Aku pernah melihat seseorang yang selalu berkata iya,
Kalau ada yang meminta bantuan, iya. Kalau ada yang meminta waktunya, iya. Kalau ada yang meminta tenaganya, iya. Kalau ada yang meminta pengorbanannya, iya. Dan semakin lama, aku mulai bertanya, apakah ia benar-benar ingin membantu? Atau ia hanya takut mengecewakan orang lain? Karena semakin aku melihat manusia, semakin aku menyadari sesuatu. Banyak orang tidak berkata iya karena mereka ingin. Mereka berkata iya karena mereka takut. Takut dianggap jahat. Takut dianggap egois. Takut dianggap tidak peduli. Takut kehilangan hubungan. Takut membuat orang lain kecewa. Dan mungkin itulah yang membuat begitu banyak orang terjebak. Karena setiap kali mereka ingin menjaga dirinya sendiri, muncul rasa bersalah. Setiap kali mereka ingin membuat batasan, muncul rasa tidak enak. Setiap kali mereka ingin berkata tidak, muncul ketakutan. Seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Padahal belum tentu. Aku pernah melihat seseorang yang akhirnya memberanikan diri berkata tidak. Hanya sekali, bukan karena marah, bukan karena membenci, bukan karena tidak peduli. Ia hanya lelah, sangat lelah, dan untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Namun yang terjadi setelah itu membuatnya terkejut. Orang yang selama ini begitu dekat dengannya, mulai berubah. Orang yang selama ini begitu ramah, mulai menjaga jarak. Orang yang selama ini selalu mencarinya, mulai menghilang. Dan saat itulah, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ternyata selama bertahun-tahun, ia tidak pernah menguji hubungan itu. Karena selama ini ia selalu memberi, selalu tersedia, selalu mengalah, selalu berkata iya. Hubungan itu tidak pernah diuji oleh kata tidak. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak manusia takut membuat batasan. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu, saat mereka berhenti memberi, mereka akan mengetahui siapa yang benar-benar peduli. Dan kenyataan itu seringkali menakutkan. Karena bagaimana jika ternyata orang yang selama ini mereka anggap dekat, hanya dekat selama ada sesuatu yang bisa didapatkan? Bagaimana jika ternyata orang yang selama ini mereka perjuangkan tidak pernah benar-benar memperjuangkan mereka? Bagaimana jika ternyata yang mereka anggap hubungan hanyalah pertukaran manfaat yang berlangsung sangat lama? Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang bertahan terlalu lama. Bukan karena mereka tidak melihat tanda-tandanya, tetapi karena mereka takut melihat jawabannya. Karena begitu jawabannya terlihat, mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Mereka tidak bisa lagi berkata, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mereka tidak bisa lagi berkata, mungkin aku salah paham. Mereka tidak bisa lagi berkata, mungkin semuanya baik-baik saja. Karena kenyataannya sudah ada di depan mata. Dan seringkali, kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang mereka bayangkan. Namun semakin aku hidup, semakin aku memahami sesuatu. Kadang kata tidak bukanlah cara untuk menjauhkan orang. Kadang kata tidak adalah cara untuk melihat siapa yang memang seharusnya tetap tinggal. Dan mungkin itulah mengapa sebagian hubungan tidak rusak saat kamu membuat batasan. Sebagian hubungan justru menjadi lebih jelas karena untuk pertama kalinya kamu bisa melihat siapa yang menghargaimu dan siapa yang hanya menikmati apa yang kamu berikan. Dan mungkin itulah awal dari kesadaran yang jauh lebih besar. Karena setelah seseorang mulai melihat semua itu, ia mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah ia sadari. Ternyata ada perbedaan besar antara seseorang yang menghargaimu dan seseorang yang hanya membutuhkanmu. Dan mungkin inilah bagian yang paling lama dipahami banyak orang. Karena dari luar, dihargai dan dibutuhkan sering terlihat sama. Keduanya membuatmu dicari. Keduanya membuatmu merasa penting. Keduanya membuatmu merasa keberadaanmu berarti. Dan karena itulah, begitu banyak manusia tertipu. Aku pernah melihat seseorang yang merasa sangat dekat dengan banyak orang.
ia selalu dicari, selalu dihubungi, selalu diajak bicara, selalu dimintai bantuan. Dan selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa semua itu adalah bukti bahwa dirinya dihargai. Sampai suatu hari, ia berhenti memberi. Bukan karena marah, bukan karena berubah. Ia hanya lelah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengurangi apa yang selama ini selalu ia berikan. Yang terjadi setelah itu membuatnya terdiam. Beberapa orang tetap tinggal, namun sebagian besar mulai menjauh. Perlahan, diam-diam, tanpa penjelasan. Dan saat itulah, ia mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Mungkin selama ini mereka tidak menghargainya. Mungkin selama ini mereka hanya menghargai manfaat yang mereka dapatkan darinya. Dan semakin aku memikirkan itu, semakin aku menyadari betapa menyakitkannya perbedaan tersebut. Karena saat seseorang menghargaimu, yang mereka lihat adalah dirimu. Mereka menghargai waktumu, mereka menghargai perasaanmu, mereka menghargai batasanmu, mereka menghargai keberadaanmu. Bahkan saat kamu tidak bisa memberi apa-apa. Namun saat seseorang hanya membutuhkanmu, fokus mereka berbeda. Yang mereka lihat bukan dirimu. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan, apa yang bisa mereka dapatkan. Dan selama semua itu masih ada, hubungan itu terlihat baik-baik saja. Itulah yang membuat banyak orang sulit membedakannya. Karena selama kamu terus memberi, keduanya terlihat sama. Orang yang menghargaimu akan tetap dekat. Orang yang membutuhkanmu juga akan tetap dekat. Orang yang tulus akan tetap mencarimu. Orang yang memanfaatkanmu juga akan tetap mencarimu. Dari luar, semuanya terlihat sama. Sampai suatu hari, sesuatu berubah. Dan saat perubahan itu datang, perbedaannya mulai terlihat. Aku pernah mendengar seseorang berkata, "Aku kira mereka peduli padaku." Dan jujur saja, aku tidak berpikir ia sedang berbohong. Aku pikir ia benar-benar percaya itu, karena selama bertahun-tahun, ia melihat orang-orang itu datang kepadanya, tertawa dengannya, berbicara dengannya, mencarinya. Namun yang tidak ia sadari adalah, sebagian besar dari semua itu selalu terjadi saat mereka membutuhkan sesuatu. Dan mungkin, itulah yang membuat kesadaran ini begitu menyakitkan, karena yang hancur bukan hanya hubungan. Yang hancur adalah cerita yang selama ini kita bangun di kepala kita sendiri. Cerita bahwa kita dihargai, cerita bahwa kita penting, cerita bahwa semua yang kita berikan berarti bagi mereka. Lalu suatu hari, cerita itu runtuh. Dan untuk pertama kalinya, kita melihat kenyataan yang selama ini ada di depan mata. Bahwa dibutuhkan tidak selalu berarti dihargai. Bahwa dicari tidak selalu berarti disayangi. Bahwa dekat tidak selalu berarti peduli. Dan mungkin itulah salah satu pelajaran paling mahal yang bisa dipelajari manusia. Karena banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami satu hal yang sebenarnya sederhana. Orang yang menghargaimu akan tetap melihat nilaimu, bahkan saat kamu tidak lagi berguna bagi mereka. Sedangkan orang yang hanya membutuhkanmu seringkali berhenti melihatmu saat mereka tidak lagi membutuhkan sesuatu darimu. Dan mungkin disitulah banyak hati mulai patah. Bukan karena mereka kehilangan seseorang, tetapi karena mereka kehilangan ilusi tentang seseorang. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit dijelaskan. Karena kalau dipikir-pikir, kenapa seseorang tetap bertahan dalam hubungan yang membuatnya lelah? Kenapa seseorang tetap memberi kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya? Kenapa seseorang tetap membantu? Meskipun jauh di dalam hatinya ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah lebih mudah pergi? Bukankah lebih mudah berhenti? Bukankah lebih mudah berkata cukup? Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena manusia jarang bertahan karena kenyataan,
Mereka lebih sering bertahan karena harapan. Aku pernah melihat seseorang yang berkali-kali dikecewakan oleh orang yang sama. Setiap kali itu terjadi, ia terluka. Setiap kali itu terjadi, ia kecewa. Setiap kali itu terjadi, ia berkata bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Namun saat orang itu kembali datang, semuanya terulang lagi. Dan jujur saja, untuk waktu yang lama aku tidak mengerti kenapa. Sampai suatu hari aku menyadari sesuatu. Mungkin ia tidak sedang bertahan pada orang itu. Mungkin ia sedang bertahan pada harapannya. Harapan bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Harapan bahwa suatu hari semua pengorbanannya akan dihargai. Harapan bahwa suatu hari orang itu akan melihat ketulusannya. Harapan bahwa suatu hari semua rasa lelah itu akan terbayar. Dan mungkin itulah yang membuat banyak orang sulit pergi. Karena meninggalkan seseorang seringkali tidak sesulit meninggalkan harapan tentang seseorang. Aku pernah melihat seseorang terus memberi kepada orang yang jelas-jelas hanya datang saat membutuhkan sesuatu. Dan saat ditanya kenapa, jawabannya selalu sama. Dia sebenarnya baik. Dia hanya sedang banyak masalah. Dia tidak seperti itu kok. Dia cuma belum sadar. Dan semakin lama aku mendengarnya, semakin aku memahami sesuatu. Kadang manusia tidak sedang melihat siapa seseorang sebenarnya. Mereka sedang melihat siapa yang mereka harapkan orang itu menjadi. Dan selama harapan itu masih hidup, mereka akan terus bertahan. Mereka akan terus memberi kesempatan. Mereka akan terus memaafkan. Mereka akan terus menunggu. Meski setiap hari mereka semakin lelah. Meski setiap hari mereka semakin terluka. Meski setiap hari mereka semakin kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah yang paling menyedihkan. Karena saat seseorang terus berusaha memahami orang lain, ia sering lupa memahami dirinya sendiri. Saat seseorang terus memikirkan kebutuhan orang lain, ia sering lupa bahwa dirinya juga memiliki kebutuhan. Saat seseorang terus menjaga perasaan orang lain, ia sering lupa bahwa perasaannya sendiri juga terluka. Dan semua itu terjadi sangat pelan. Sangat pelan. Begitu pelan sampai ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang habis. Aku pernah melihat seseorang yang selalu terlihat kuat. Selalu membantu. Selalu tersenyum. Selalu ada untuk semua orang. Namun suatu hari, ia berkata sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Ia berkata, "Aku lelah." Bukan lelah karena membantu. Bukan lelah karena memberi. Ia lelah karena merasa semua yang ia lakukan tidak pernah cukup. Dan saat itulah aku memahami sesuatu. Orang yang dimanfaatkan seringkali tidak kehabisan tenaga karena memberi. Mereka kehabisan tenaga karena terus berharap. Karena setiap harapan yang tidak terpenuhi meninggalkan luka kecil. Dan luka-luka kecil itu terus bertambah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai suatu hari mereka tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa kesadaran sering datang terlambat, karena manusia tidak langsung sadar saat sedang dimanfaatkan. Mereka baru sadar saat mulai kehilangan dirinya sendiri. Mereka baru sadar saat mulai kelelahan. Mereka baru sadar saat mulai merasa kosong. Mereka baru sadar saat tidak lagi mampu memberi lebih banyak. Dan saat itulah, mereka mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Namun setelah semua itu, masih ada satu pertanyaan yang lebih menyakitkan. Kalau tanda-tandanya sudah ada, kalau rasa lelahnya sudah ada, kalau kekecewaannya sudah ada, kenapa banyak orang tetap berharap? Kenapa mereka tetap percaya? Kenapa mereka tetap ingin melihat sisi baik orang yang terus melukai mereka? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu adalah salah satu kenyataan paling manusiawi yang pernah ada. Dan mungkin inilah bagian yang paling manusiawi dari semuanya. Karena setelah melihat semua itu, muncul satu pertanyaan yang sulit diabaikan. Kalau seseorang terus mengecewakanmu, kenapa kamu tetap bertahan? Kalau seseorang terus memanfaatkanmu, kenapa kamu tetap memberi kesempatan?
Kalau seseorang terus membuatmu terluka, kenapa kamu masih berusaha melihat sisi baiknya? Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa jawabannya seringkali bukan karena mereka tidak melihat kenyataan. Mereka melihatnya, mereka merasakannya. Mereka hanya tidak ingin melepaskan apa yang selama ini mereka percayai. Aku pernah melihat seseorang yang berkali-kali dikecewakan, dan setiap kali itu terjadi, ia selalu menemukan alasan baru. Saat orang itu menghilang, ia berkata, mungkin dia sedang sibuk. Saat orang itu melupakan janjinya, ia berkata, mungkin dia banyak pikiran. Saat orang itu hanya datang saat membutuhkan sesuatu, ia berkata, mungkin dia memang sedang kesulitan. Dan semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia selalu berhasil memahami orang lain, tetapi tidak pernah memahami dirinya sendiri. Ia selalu memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi tidak pernah memberi kesempatan kepada dirinya untuk melihat kenyataan. Dan mungkin itulah yang dilakukan banyak manusia, karena menerima kenyataan terkadang jauh lebih menyakitkan daripada mempertahankan harapan. Bayangkan, kamu sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun, kamu sudah memberikan perhatian, kamu sudah memberikan tenaga, kamu sudah memberikan perasaan, kamu sudah memberikan sebagian hidupmu. Lalu suatu hari, kamu harus menerima bahwa semua itu mungkin tidak pernah dihargai seperti yang kamu bayangkan. Itu bukan kenyataan yang mudah diterima. Karena jika kamu menerimanya, kamu juga harus menerima hal lain. Bahwa selama ini kamu salah. Bahwa selama ini kamu melihat sesuatu yang tidak benar-benar ada. Bahwa selama ini kamu memperjuangkan seseorang yang tidak pernah memperjuangkanmu dengan cara yang sama. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang terus bertahan. Karena mereka tidak sedang mempertahankan orang itu. Mereka sedang mempertahankan cerita yang mereka bangun tentang orang itu. Cerita bahwa ia peduli. Cerita bahwa ia menghargai. Cerita bahwa ia akan berubah. Cerita bahwa suatu hari semua ini akan berbeda. Padahal seringkali yang berubah hanyalah harapan mereka, bukan orangnya. Aku pernah melihat seseorang yang akhirnya tersadar setelah bertahun-tahun. Dan saat ia bercerita, ada satu kalimat yang tidak pernah kulupakan. Ia berkata, aku sebenarnya sudah melihat tanda-tandanya sejak lama. Dan jujur saja, aku percaya. Karena semakin aku melihat manusia, semakin aku menyadari bahwa banyak orang sebenarnya sudah melihat tanda-tandanya. Mereka hanya tidak ingin mempercayainya. Karena mempercayainya berarti harus mengambil keputusan. Mempercayainya berarti harus berhenti berharap. Mempercayainya berarti harus melepaskan sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan. Dan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang, yaitu kehilangan gambaran tentang siapa yang kamu kira mereka sebenarnya. Dan mungkin itulah momen yang paling menghancurkan. Bukan saat seseorang mengecewakanmu, tetapi saat kamu menyadari bahwa orang itu sudah menunjukkan siapa dirinya sejak lama. Dan kamulah yang terus memilih untuk tidak melihatnya. Bukan karena bodoh, bukan karena lemah, tetapi karena kamu ingin percaya bahwa kebaikan yang kamu berikan akan menghasilkan kebaikan yang sama. Karena kamu ingin percaya bahwa ketulusan akan dibalas dengan ketulusan. Karena kamu ingin percaya bahwa hubungan itu nyata. Dan mungkin itulah hal yang paling manusiawi dari semuanya. Namun semakin aku hidup, semakin aku memahami sesuatu. Ada perbedaan besar antara melihat sisi baik seseorang dan menolak melihat sisi buruknya. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Yang kedua seringkali menjadi awal dari luka yang panjang. Dan mungkin disitulah banyak orang akhirnya tersadar bahwa menjadi baik tidak berarti harus menutup mata. Bahwa memahami orang lain tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri. Bahwa memaafkan tidak berarti harus terus memberi kesempatan yang sama. Dan mungkin itulah kesadaran yang akhirnya mengubah segalanya. Karena setelah seseorang memahami hal itu, ia mulai melihat satu kenyataan yang selama ini tersembunyi.
kenyataan yang sangat sederhana, tetapi sangat menyakitkan, bahwa tidak semua orang yang berada di dekatmu layak mendapatkan semua yang kamu berikan. Dan mungkin setelah semua itu, setelah semua kekecewaan, setelah semua harapan, setelah semua pengorbanan, setelah semua waktu yang diberikan, akhirnya banyak orang sampai pada satu kesadaran yang sangat sederhana. Namun anehnya, kesadaran itu sering membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipahami, yaitu tidak semua orang yang dekat denganmu menghargaimu. Saat pertama kali mendengarnya, kalimat itu terdengar biasa saja, bahkan terdengar sangat sederhana. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa menerima kenyataan itu tidaklah sederhana. Karena selama ini, kita sering mengukur kedekatan dari seberapa sering seseorang hadir. Padahal kehadiran tidak selalu berarti kepedulian. Kita sering mengukur hubungan dari seberapa sering seseorang mencari kita. Padahal dicari tidak selalu berarti dihargai. Kita sering mengukur kasih sayang dari seberapa sering seseorang membutuhkan kita. Padahal dibutuhkan tidak selalu berarti dicintai. Dan mungkin itulah jebakan yang paling sering tidak disadari, karena manusia sangat mudah tertipu oleh perhatian, terutama perhatian yang datang berulang kali. Aku pernah melihat seseorang yang selama bertahun-tahun merasa sangat dekat dengan seseorang. Mereka sering berbicara, sering bertemu, sering saling membantu. Dari luar, hubungan itu terlihat begitu kuat, begitu dekat, begitu tulus. Namun suatu hari, sesuatu berubah. Bukan karena pertengkaran, bukan karena pengkhianatan besar, bukan karena kesalahan besar. Satu hal saja berubah. Ia berhenti memberi apa yang selama ini selalu ia berikan. Dan tiba-tiba, hubungan itu ikut berubah. Saat itulah ia mulai memahami sesuatu. Mungkin yang membuat hubungan itu bertahan bukan karena dirinya. Mungkin yang membuat hubungan itu bertahan adalah manfaat yang selama ini ia berikan. Dan jujur saja, itu adalah kenyataan yang sangat sulit diterima. Karena saat itu terjadi, kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Kamu mulai mengingat semua momen yang pernah ada, semua tawa, semua percakapan, semua perhatian, semua kedekatan. Lalu perlahan muncul satu pertanyaan, apakah semua itu nyata? Atau aku hanya melihat apa yang ingin kulihat? Dan mungkin itulah bagian yang paling menyakitkan, karena yang runtuh bukan hanya hubungan. Yang runtuh adalah keyakinan bahwa semua itu memiliki makna yang sama bagi kedua belah pihak. Padahal belum tentu. Semakin aku hidup, semakin aku menyadari sesuatu. Banyak manusia tidak terluka karena kehilangan seseorang. Mereka terluka karena menyadari bahwa hubungan yang mereka perjuangkan ternyata tidak pernah seimbang. Mereka memberi lebih banyak, berharap lebih banyak, menunggu lebih lama, dan percaya lebih dalam. Sementara orang lain hanya menerima. Dan mungkin itulah alasan mengapa kesadaran ini terasa begitu berat. Karena saat akhirnya datang, ia memaksamu melihat semua hal yang selama ini tidak ingin kamu lihat. Bahwa beberapa orang tidak mencintai kehadiranmu. Mereka mencintai kenyamanan yang kamu berikan. Bahwa beberapa orang tidak menghargai dirimu. Mereka menghargai apa yang bisa mereka dapatkan darimu. Bahwa beberapa orang tidak takut kehilanganmu. Mereka hanya takut kehilangan manfaat yang selama ini mereka terima. Dan mungkin itulah kenyataan yang paling sulit diterima manusia. Karena kita semua ingin percaya bahwa ketulusan akan dibalas dengan ketulusan, bahwa perhatian akan dibalas dengan perhatian, bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Namun hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Dan semakin cepat seseorang memahami hal itu, semakin cepat ia belajar menjaga dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, menjadi baik tidak berarti harus tersedia untuk semua orang. Menjadi tulus tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri. Menjadi peduli tidak berarti harus membiarkan orang lain mengambil semuanya darimu. Dan mungkin
itulah pelajaran yang paling mahal, bahwa menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Terkadang, itu adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Karena jika kamu terus memberi kepada orang yang salah, suatu hari kamu akan kehabisan sesuatu yang paling berharga. Bukan waktu, bukan tenaga, bukan bantuan, melainkan dirimu sendiri. Dan saat itulah banyak orang baru sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menjaga orang lain, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Dan mungkin, setelah semua yang telah kita bicarakan, ada satu hal yang akhirnya mulai terlihat. Sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi seringkali baru dipahami setelah seseorang terluka. Dulu aku berpikir, orang yang memanfaatkan kita adalah masalahnya. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa cerita ini sebenarnya bukan hanya tentang mereka. Cerita ini juga tentang kita, tentang alasan mengapa kita terus memberi, tentang alasan mengapa kita terus bertahan, tentang alasan mengapa kita terus berharap. Karena jujur saja, banyak orang tidak kehilangan dirinya dalam satu hari. Mereka kehilangannya sedikit demi sedikit. Setiap kali mengabaikan rasa lelahnya, setiap kali mengabaikan perasaannya, setiap kali mengabaikan batasannya, setiap kali berkata, "Tidak apa-apa, sekali lagi saja." Mungkin dia akan berubah, dan mungkin itulah yang membuat luka seperti ini terasa berbeda. Karena saat akhirnya semuanya jelas, yang kita sesali seringkali bukan apa yang dilakukan orang lain. Yang kita sesali adalah berapa lama kita mengabaikan diri kita sendiri. Berapa lama kita tahu ada sesuatu yang salah, tetapi memilih bertahan. Berapa lama kita terus memberi kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Aku pernah melihat seseorang berkata, "Aku marah pada diriku sendiri." Dan saat mendengarnya, aku mengerti maksudnya. Karena terkadang, yang paling menyakitkan bukan kenyataan bahwa seseorang memanfaatkan kita. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Terlalu lama. Namun kita terus mencari alasan untuk tidak melihatnya. Dan mungkin, itulah mengapa banyak orang menangis bukan saat hubungan itu berakhir. Mereka menangis saat akhirnya memahami semuanya. Saat semua potongan cerita mulai menyatu. Saat semua kejadian yang dulu terasa aneh akhirnya masuk akal. Saat mereka menyadari bahwa selama ini, orang itu tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah hanyalah kemampuan mereka melihat kenyataan. Dan mungkin, itulah pelajaran yang paling mahal. Tidak semua orang yang membutuhkanmu menghargaimu. Tidak semua orang yang dekat denganmu peduli padamu. Tidak semua orang yang tersenyum kepadamu memiliki tempat untukmu di hatinya. Dan tidak semua orang yang kehilanganmu benar-benar kehilangan dirimu. Sebagian hanya kehilangan apa yang selama ini mereka dapatkan darimu. Dan mungkin, salah satu bentuk kedewasaan terbesar dalam hidup adalah memahami perbedaan itu. Memahami kapan harus memberi. Memahami kapan harus berhenti. Memahami kapan harus bertahan, dan memahami kapan harus menjaga diri sendiri. Karena pada akhirnya, kebaikan tanpa batas seringkali tidak melahirkan penghargaan. Ia justru mengajarkan orang lain bahwa mereka bisa terus mengambil. Dan mungkin, itulah alasan mengapa menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Terkadang, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Dan sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, saat mendengar semua ini, siapa yang muncul pertama kali di pikiranmu? Apakah seseorang yang pernah membuatmu merasa sangat berarti, lalu perlahan membuatmu sadar bahwa yang ia butuhkan bukan dirimu? Apakah seseorang yang selalu datang saat membutuhkan sesuatu, lalu menghilang saat kamu membutuhkan hal yang sama? Atau mungkin, kamu justru sedang mengingat dirimu sendiri. Dirimu yang terus memberi. Dirimu yang terus memahami. Dirimu yang terus bertahan. Meskipun jauh di dalam hati. Kamu sudah lama merasa lelah. Jika kamu pernah mengalami hal seperti itu,
Tuliskan satu kata di kolom komentar. Sadar.